Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah sudah dimulai sejak tanggal 12 Mei 2024 yang ditandai dengan keberangkatan jemaah haji gelombang 1 menuju ke Arab Saudi. Sebanyak 241.000 jamaah haji akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rincian 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. Kuota jamaah haji tahun ini merupakan kuota terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji. Jika dibandingkan pada tahun 2023, jumlah jamaah sebanyak 229.000 dan pada tahun 2022 hanya mendapat 100.000 kuota. Komisi 8 DPR RI menilai kuota jamaah haji 2024 tidak sebanding dengan jumlah petugas jamaah haji yang mengalami pengurangan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Pengurangan petugas jamaah haji diharapkan tidak mempengaruhi pelayanan kepada jamaah. Kita khawatirkan memang sedikitnya petugas haji. Dengan kenaikan kuota ini, kuota petugasnya menurun. Bulan lalu kita udah coba tanya ke Kementerian Agama, bisa nggak petugasnya dimohonkan untuk ditambah. Karena jemaahnya nambah, petugasnya 50% gitu kuotanya dari tahun lalu. Nah ini tentu akan berpengaruh terhadap kapasitas, bukan kualitas ya, kapasitas pelayanan. Nah, hal-hal yang menjadi catatan tahun lalu itu untuk lebih kita perhatikan seperti misalnya pelayanan di Armina, kapasitas petugas, dan mungkin nanti juga penguatan peran ketua-ketua kloter di tiap kloter ya. Dalam rangka memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, Komisi 8 DPR RI meninjau persiapan layanan haji seperti layanan keimigrasian dan screening kesehatan. Perbaikan skema di tahun ini menjadikan screening kesehatan jemaah menjadi lebih seksama. Sebelum melakukan pelunasan biaya haji, calon jemaah haji terlebih dahulu melakukan screening kesehatan agar semua jemaah yang sudah masuk ke asrama haji diizinkan berangkat. Jika dibandingkan tahun 2023, pada umumnya terdapat 2 hingga 4 orang yang tidak bisa berangkat karena masalah kesehatan. Screening kesehatan dilakukan sebagai upaya dalam menerapkan konsep istitoah kesehatan untuk mengantisipasi berbagai macam potensi gangguan kesehatan yang dialami calon jemaah haji. Screening kesehatan ini adalah sebagai kebijakan untuk menerapkan konsep istitoah kesehatan ya. Dan dengan demikian maka kita harapkan tentu calon jemaah haji yang berangkat tahun ini itu jauh lebih sehat dari segi kesehatan, sehingga selama di Tanah Suci pun juga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan jenis penyakit apa yang nanti bisa didampingi oleh tenaga-tenaga kesehatan. Sementara terkait layanan keimigrasian, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi implementasi layanan fast track di 3 bandara embarkasi, yakni Jakarta, Solo, dan Surabaya. Layanan fast track bertujuan untuk mempercepat proses imigrasi jamaah Indonesia di Arab Saudi. Adapun sebanyak 128.000 jamaah haji reguler atau sekitar 60,21% jamaah bisa merasakan layanan fast track. Kita juga tahun ini menerapkan fast track ya, jalur cepat di mana proses pemeriksaan imigrasi tidak di Arab Saudi tetapi di Indonesia. Dan ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga di embarkasi Solo dan Surabaya. Sehingga biasanya memang proses pemeriksaan imigrasi itu memakan waktu yang cukup lama selama di Arab Saudi ya. Tetapi dengan adanya fast track atau jalur cepat ini memungkinkan bagi calon jemaah haji bisa langsung setelah turun dari pesawat langsung ke bisnya masing-masing sehingga bisa langsung diantar ke hotel di mana para calon jemaah haji itu tinggal. Komisi 8 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan haji, baik pada tahap persiapan keberangkatan hingga tiba di Arab Saudi. Beberapa kendala yang terjadi pada haji tahun lalu, seperti keterbatasan fasilitas di embarkasi haji, kurangnya kapasitas maskapai, keterbatasan toilet di Mina, dan keterlambatan distribusi makanan, diharapkan mampu dibenahi pemerintah agar ibadah haji berjalan lancar dan nyaman, sehingga para jemaah dapat fokus dalam menjalankan ibadah haji.